Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Madkhul Ilmi Al-Lughah beserta teman-teman yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neng Syifa Fatihatul Jannah dari kelas PBA 2B dengan nomor NIM 21081020028. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bahasa, karakteristik dan fungsinya. Definisi bahasa. Berikut beberapa definisi bahasa yang diutarakan oleh para ahli bahasa lintas generasi. Di antaranya yang pertama, Ibnu Jinni. Bahasa al-lughatu hiya aswatun yu'biru biha kullu qaumin an aghradihim. Ungkapan di atas secara umum bermakna bahwa bahasa adalah bunyi-bunyi yang digunakan oleh setiap komunitas atau masyarakat bahasa untuk menyampaikan keinginan mereka. Definisi tersebut menurut Abdur Rojah mencakup beberapa realita kebahasaan, yaitu yang pertama, hakikat bahasa adalah bunyi. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai sarana interaksi dan komunikasi. Yang ketiga, pengguna bahasa adalah komunitas masyarakat, bukan individu. Dan yang keempat, penggunaan bahasa oleh komunitas masyarakat bertujuan menyampaikan maksud dan keinginan. Adapun menurut Ibnu Khaldun, yaitu al-lughatu fil muta'arifi hiya ibaratun al-mutakallimi an maqsudah. Wa tilkal ibarati fi'lul lisani nasyi'i anil qasdi bi ifadatil kalami fala budda an tasiru milkatin mutaqarraratin fil adwi al fa'ili laha wa huwa lisanu wa huwa fi kulli ummatin bihasbin istolahatihim. Bahasa merupakan sebuah ekspresi penutur tentang maksud keinginannya. Ekspresi itu merupakan aktivitas lisan sebagai upaya mengkomunikasikan maksud penutur tersebut. Berdasarkan pengertian yang disampaikan Ibnu Khaldun, memang memandang bahasa sebagai sarana yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Yang kedua, hasil kesepakatan komunitas masyarakat terkait simbol-simbol tuturan yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, berbahasa adalah aktivitas lisan. Ibnu Khaldun memberi penekanan karakteristik bahasa sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan berkomunikasi dan berekspresi. Yang kedua, kuantitas leksikon dapat berbeda antara masyarakat bahasa. Yang ketiga, terdiri dari bunyi yang berhubungan dengan makna. Dan yang keempat, aktivitas lisan. Kelima, konvensi. Keenam, berbicara adalah hasil akhir dari kompetensi dan menjadi proses utama. Dan ada juga menurut Ferdinand de Saussure. De Saussure menggunakan istilah langue untuk menggambarkan konsep bahasa. Bahasa adalah sistem kesepakatan dan produk dari sebuah kelompok masyarakat. Bahasa tidak dapat hidup secara utuh sebagai sebuah bahasa bila berbasis individu penutur, tetapi ia akan bertahan secara baik dalam komunal masyarakat. Mungkin diantaranya definisi yang diutarakan para ahli di atas secara umum memiliki kesamaan karakter dan fungsi dalam sebuah bahasa. Yang selanjutnya yaitu karakteristik bahasa. Yang pertama,
Bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem ini dimaknai bahwa bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Lambang bahasa yang pertama bunyi dan yang kedua visual. Yang ketiga itu bahasa adalah bunyi. Bahasa merupakan lambang yang wujudnya bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang keempat yaitu bahasa itu bermakna. Bahasa dikatakan mempunyai makna sebab mempunyai fungsi yaitu menyampaikan pesan, konsep, ide atau pikiran. Yang kelima, berbahasa itu arbitrer, adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Yang keenam, bahasa itu konvensional, artinya bahasa merupakan hasil kesepakatan semua anggota masyarakat bahasa dan mereka mematuhi kesepakatan bahwa tanda berupa bunyi atau kata tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Yang ketujuh, bahasa itu produktif. Maksudnya, meski unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan jumlah unsur yang terbatas dapat dibuat satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa. Yang kedelapan yaitu bahasa itu unik. Artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat atau sistem lainnya. Yang kesembilan, bahasa itu dinamis. Artinya bahasa ikut berubah sesuai dengan kehidupan dalam masyarakat yang tidak tetap dan selalu berubah. Yang selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia menurut Holiday mencakup 3 hal, yaitu yang pertama fungsi ideasional, dan yang kedua fungsi interpersonal, dan yang ketiga fungsi tekstual. Ketiga fungsi ini disebut metafungsi bahasa, yaitu fungsi bahasa untuk penggunaan bahasa. Yang pertama, fungsi ideasional merujuk pada fungsi bahasa sebagai wahana dalam mengekspresikan sesuatu, baik berupa mengungkapkan ide, gagasan, dan isi pikiran, serta untuk merefleksikan realitas pengalaman partisipannya. Yang kedua, fungsi interpersonal merujuk pada fungsi bahasa yang dapat digunakan untuk memberikan tanggapan, penilaian, penyikapan, maupun untuk meyakinkan. Fungsi ini berkaitan dengan peranan bahasa untuk membangun dan memelihara hubungan sosial, untuk mengungkapkan peranan-peranan sosial dan peranan-peranan komunikasi yang diciptakan bahasa itu sendiri. Oleh karena itu, pada peristiwa komunikasi bahasa berfungsi ideasional dan interpersonal. Fungsi ideasional dan interpersonal tidak akan terrealisasi tanpa adanya wahana pembentukan teks. Sebab itulah, kedua fungsi di atas mesti dirujuk pada fungsi ketiga, yaitu fungsi tekstual. Fungsi tekstual pada hakikatnya merupakan sarana bagi terlaksananya kedua fungsi lainnya, yaitu fungsi ideasional dan fungsi interpersonal. Pengoperasian bahasa tersebut tidak dapat dilepaskan dari penggarapan unsur kebahasaannya, misalnya pemilihan kata dan pengkalimatannya tidak semata-mata ditentukan oleh kaidah ketatabahasaan secara internal, melainkan juga ditentukan oleh pemenuhan fungsi bahasa dan hubungan kemanusiaan, baik itu merujuk pada fungsi ideasional, interpersonal maupun tekstual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di dalam fungsi tekstual itu ide-ide, gagasan, dan isi pikiran diungkapkan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.